Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Ahmad dari Pak Iparwis Channel. Kali ini kita sudah memasuki ke bab 2, yaitu perakitan komputer. Dalam hal ini tema ketiga tentang perkembangan teknologi komputer. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena teknologi komputer telah mengalami perkembangan 5 generasi dengan ciri khas dan karakteristik tersendiri setiap generasi. Anda pengen belajar bersama saya? Ini acuan pembelajarannya, yaitu dari KD 3.2 menerapkan perakitan komputer. Untuk KD keterampilannya bisa merakit komputer. Tujuan pembelajaran dan indikatornya sudah jelas tertera di sana, dan berita baiknya, sahabat pembelajar edukasi, di channel ini akan direncanakan bab 2 perakitan komputer ini dibuatkan video tema 3 sampai 11. Ingat sekali lagi, tema 3 sampai 11. Ada 9 video yang temanya untuk mengukur dan menjelaskan sampai sahabat pembelajar edukasi menguasai indikator ini. Baik, kita ke video pembelajaran tema 3. Selalu saya awali di video pembelajaran ini dari pertanyaan. Ada 4 fokus pembahasan di video tema 3 ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan sejarah awal mulanya teknologi komputer itu ada. Kemudian yang kedua, nah ingat tadi ya, ada 5 generasi. Bagaimana ciri-ciri dan perkembangannya generasi kedua, generasi ketiga dan keempat, dan bagaimana ciri dari perkembangan teknologi komputer generasi kelima atau masa ini sampai ke depannya nih bagaimana. Semakin penasaran, terus pantengin konten-konten yang ada di channel Kang Ahmad dari Pak Iparwis. Sebelum itu, kita simak yang berikut ini. Oke, sahabat pembelajar edukasi, masih tetap setia channel Kang Ahmad dari Pak Iparwis. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita persepsi dulu bahwa komputer yang pertama adalah manusia. Ini sungguh canggih manusia. Komputer pada awalnya adalah batu pekerjaan, digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan perhitungan. Di komput-komput itu hitung, seperti menghitung tabel, almanak, astronomi, navigasi, dan pelayaran. Ini permulaan. Dan perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Kemudian para praktisi dan para teknisi di teknologi informasi membagi perkembangan komputer itu dibedakan sebelum 1940 dan sudah 1940. Dari peralatan komputernya atau alat hitung yang masih sederhana sampai yang super canggih memenuhi kebutuhan manusia. Menarik bukan? Kita mulai di video pembelajaran tema 3 ini, perkembangan teknologi komputer. Awal mulanya itu sebuah alat hitung yang berupa abakus, merupakan alat bantu
yang digunakan untuk menghitung. Orang yang sudah terampil akan dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, kayak seperti kalkulator itu. Ini awal mulanya 300 sebelum Masehi di Babilonia. Wow, lama ya. Selanjutnya berkembang di Cina, semua atau yang lainnya. Nah, barulah komputer generasi pertama tahun antara 1940 sampai 1959. Awalnya menggunakan tabung vakum data. Alat ini menggunakan listrik yang sangat besar. Ukurannya besar. Sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Contoh, kalau itu saja. Jumlahan programnya hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, tapi membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Karena besar, ini cepat panas. Walaupun besar, kapasitas menyimpannya kecil, kinerjanya juga lambat. Inilah awal mula. Lihat aja contohnya. Ini awal mula komputer pertama. Baik sahabat pembelajar edukasi, teman setia channel Adik Bayi Parwis. Kemudian komputer generasi pertama ini diawali oleh seorang insinyur asal Jerman, Konrad Zuse, pada tahun 1946 sampai 1956. Dirikannya sebuah karya namanya ENIAC atau singkatan Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC ini merupakan generasi pertama dari komputer yang kemudian dikembangkan oleh John B. Mackley dan John Parsker dari Universitas Pennsylvania. Ini merupakan generasi pertama nih, dan General Purpose Electronic Computer. Kemudian ditemukan lagi UNIVAC, Universal Automatic Computer. Itulah perkembangan dari generasi pertama. Dan UNIVAC ini sudah bisa menghitung sensus penduduk sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Jelas ya, generasi pertama. Kemudian kita menuju ke komputer generasi kedua. Ini sudah mulai di awal 1960. Sudah ada ditemukannya transistor. Kemudian berkembang mempengaruhi perkembangan komputer. Kenapa pada waktu itu menggantinya tube vakum di televisi, radio, dan komputer itu sebuah transistor. Di alatnya lebih kecil lagi. Nah, ini yang memprakarsai adalah superkomputer pada waktu itu IBM, yang Space superkomputer dari Spiraran dan bernama Large. IBM 1401 sejak tahun 1965. Ini sebagian besar bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi ini, mengolah informasi keuangan. Jadi tadi sudah generasi pertama sudah bisa menghitung sensus, generasi kedua ada peningkatan nih, bisa mengolah informasi keuangan yang dipraktikasi oleh IBM. Dan cirinya apa teknologinya? Transistor. Kemudian di generasi kedua ini diperkirakan di tahun antara 1959 sampai 1965, dikenal dengan teknologi transistor. Dan sudah ditemukan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Fortran dan COBOL. Kapasitas memorinya juga menggunakan magnetic core storage. Kemudian
penyimpanan eksternal bisa menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Dulu kenal flash disk, ukurannya jauh lebih kecil fisik komputernya dari generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat dan daya listriknya lebih kecil karena tadi ada komponen transistor. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Jadi keperluan lain pun bisa. Tadi ada bahasa pemrograman, Fortran dan kemudian meningkat lagi di generasi ketiga, dikenal dengan generasi ditemukannya yang tadi transistor masih besar-besar, ada kumpulan dari transistor, ditemukanlah integrated circuit IC. Di listriknya lebih hemat, software pun lebih meningkat, harga yang terjangkau, memang lebih simple. Kemudian kecepatan menggunakan IC, kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan tadi di transistor. Kemudian bahkan kecepatannya 10.000 kali lebih cepat dibanding versi pertama. Komputer ini sudah melakukan multiprocessing, keren kan? Kemudian disket, disket magnetik lain penyimpan luar sudah dimulai dengan disket magnetik. Kemudian mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain berinternet. Ini masih pelopornya IBM, kemudian GE 235, 600 dan NCR Center. Ini ya, jadi ciri khas generasi 3 ya, itu munculnya integrated circuit. Kemudian generasi keempat bagaimana? Generasi keempat itu antara 1971 sampai sekarang. Ditemukannya tadi yang transistor dikemas ke IC, kemudian sekarang IC, kumpulan dari IC yang sekali terintegrasi dan makin kecil disebut microprocessor, sehingga dikenal di generasi 4 ini large scale integration. Perluannya sangat luas dan saling terintegrasi, itulah microprocessor. Nah, generasi keempat ini setelah munculnya IC, pengembangan komputer itu jauh lebih jelas dan lebih ukuran sirkuitnya lebih kecil, komponen elektroniknya lebih sederhana, tapi kemampuannya itu large scale integration. Bahkan di tahun 1980-an itu udah very large scale integration, jadi memuat ribuan komponen satu chip. Pada tahun 1981 ini masih pelopornya IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer. Nah, personal komputer lah sudah mulai tiap rumah itu atau kantor dan sekolah pada 1980. Pun contoh komputernya ada IBM, Apple One, Apple II, dan juga Physical Type. Nah, seperti ini sudah ada ya di tahun 1980. Nah, tiba saatnya yang ditunggu, bagaimana nanti sekarang dan sampai ke depan. Sudah menggunakan komputer artificial intelligence. Komputer ini menggunakan teknologi LSI, namun akan punya banyak pengembangan. Fitur-fiturnya berkembang setiap hari, semakin cepat dalam pemrosesan informasi data. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Yang disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Canggih ya.
Itulah generasi kelima. Jadi dimulai dari 1985 sampai sekarang. Di Jepang sudah dipelopori dulu, didirikan di Institute for New Computer Technology. Sambil pembelajar edukasi, teman baik dari channel Kang Ripai Parwis, kita lanjutkan ya. Komputer masa depan dan aplikasinya bagaimana? Wow, ini ada komputer masa depan menggunakan VLSI Ultra Large Scale Integration dan VLSI Very Large Scale Integration. Di komputer ini sangat banyak penggunaannya. Komputer masa depan menggunakan konsep programless computer, bahkan lagi dikembangkan by ChipNet. Dan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang penggunaan komputer yang super canggih seperti augmented reality, artificial intelligence, virtual reality, dan big data. Teknologi terkini dan masa depan mungkin ada baterai wireless seperti ini, mungkin AI udah jelas ini dari tahun 2015. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sudah banyak dikembangkan oleh Microsoft, Google, atau yang bahkan dunia robotika. Kemudian virtual reality, apa itu virtual reality? Sebuah teknologi yang penggunanya atau usernya dapat interaksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya berupa simulasi yang dibuatkan oleh komputer. Ini penggunanya merasa ada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia virtual reality dikenal dengan realitas. Banyak ya contohnya, seperti ini ada alat bantu keren. Ini yang perlu disikapi teman-teman. Ketika teknologi makin canggih, lalu apa efeknya? Pasti munculnya berbagai pekerjaan baru yang tadinya ditangani oleh manusia, ada yang sekarang ditangani oleh sistem kerja dengan robot. Sehingga manusia supaya tidak tersendirian bagaimana? Harus punya keterampilan baru. Dan komunikasi sekarang bebas banget. Sistem transportasi cerdas misalnya, autopilot, viral made easy, pembayaran membuat semakin mudah, mesin cerdas seukuran atau nanoteknologi mungkin nanti ke depannya akan lebih jauh berkembang. Jadi sahabat pembelajar edukasi, siapkan kalian untuk menyambut teknologi komputer semakin canggih. Itu saja pembahasan di video pembelajaran tema 3 ini. Semoga bermanfaat. Bisa saya simpulkan, komputer dibedakan sebelum 1940 dan sesudah 1940 dikelompokkan menjadi ke dalam 5 generasi. C1 dikenal oleh tabung aktif, kedua ditemukan transistor, 3 IC, keempat microprocessor, MSI dan LSI, yang kelima nanti EA atau data lainnya akan lebih populer lagi. Dan komputer di masa mendatang semakin berkembang pesat dari segi teknis dan aplikasi. Terima kasih sahabat pembelajar edukasi. Saja di video pembelajaran tema 3 ini mohon maaf ada kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan. Niat saya untuk berbagi sahabat belajar edukasi dan penonton setia channel
Baik Pak, sebelum saya tutup, untuk murid-muridku, untuk penugasan pembelajaran ini bisa selalu pantengin di channel Kang Ahmad Rifai Parvis channel ini. Nanti ada pembahasan untuk menunjang materi ini, melengkapi materi ini. Ada soal-soal dituntas, kupas, bahas soal materi ajaran. Terus stay tune ya. Yang belum subscribe, like, dan kalau materi ini manfaat, silahkan di-share ke jaring media sosial sahabat belajar edukasi. Dan informasi ini juga akan dibahas di blog saya, Pomjardas _Ahmad.blogspot.com. Sebelum saya tutup, ada sedikit oleh-oleh buat sahabat pembelajar edukasi, penonton setia channel Kang Ahmad Rifai Parvis. Satu renungan, bukan menjadi sukses belajar itu, tapi ada kebaikan ilmu tertanam dalam. Jadi selalu orang bernilai. Terima kasih. Yang kurang itu datang dari saya. Dapat ada manfaat, silahkan share sebanyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.